Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sela Putri Utami dari kelas Manajemen 21E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan yang berjudul Perencanaan Bisnis Kerajinan Perca Batik untuk UMKM. Selamat menyaksikan. Selanjutnya di sini ada table of context. Yang pertama ada introduction, yang kedua visi dan misi, yang ketiga aspek pasar, yang keempat tahap kreativitas, yang kelima SWOT analisis, dan yang keenam kesimpulan. Oke, itu ada introduction. Kain batik diproduksi untuk tujuan utama, yaitu pakaian atau fashion. Dalam kegiatan produksi tersebut menghasilkan potensi lain yang belum tergarap maksimal, yaitu kain perca, sisa potongan kain batik. Sejalan dengan konsep zero waste, maka perca bukan lagi sebagai limbah, melainkan perca dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku utama kerajinan batik. Pekalongan sebagai daerah dengan industri batiknya yang sangat besar, tentu juga memiliki potensi perca batik yang melimpah. Perca batik selama ini dikirim keluar kota, khususnya Solo dan Jogja. Di sana dijadikan bahan baku kerajinan tangan, kraf batik. Hal ini menjadi tantangan bagi industri batik di Pekalongan agar mampu merencanakan suatu produk yang besar yang benar-benar menarik, tidak hanya berupa fashion batik saja, namun juga kerajinan tangan yang terbuat khususnya yang terbuat dari perca batik. Oke, selanjutnya di sini ada visi dan misi. Visi menjadi sebuah usaha yang terkemuka di bidang kerajinan tangan dan menjadikan produk agar bisa menembus pasar lokal sehingga dikenal oleh masyarakat. Yang kedua ada misi, yaitu yang pertama membuat produk kreatif dari kain bekas, yaitu kain perca. Yang kedua membantu mengurangi pengangguran dengan menampung tenaga kerja. Yang ketiga menghasilkan produk yang berkualitas. Yang keempat yaitu mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada SWOT analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Di sini ada 3 kekuatan. Yang pertama, keunggulan produk-produk masker kain ini merupakan suatu produk yang memberikan kreativitas dengan mengangkat nilai sebuah daur ulang. Kain perca menjadi barang yang memiliki harga jual. Bahan-bahan yang dibutuhkan relatif mudah terjangkau. Yang kedua ada keterampilan dan keahlian produk. Yang kami tawarkan berasal dari keterampilan mengubah limbah menjadi sesuatu produk yang memiliki harga jual yang terjangkau. Yang terakhir ada bahan baku mudah didapatkan. Bahan baku pembuatan masker kain ini tersedia banyak di penjahit-penjahit dan harganya pun relatif murah, serta warna dan bentuknya beraneka ragam, sehingga konsumen dapat memiliki sesuai selera. Di sini ada yang kedua, weakness atau kelemahan. Belum memiliki cukup pengalaman. Pengalaman untuk memulai usaha yang sangat minim merupakan suatu kelemahan yang harus diatasi. Selanjutnya yang ketiga ada opportunities atau peluang. Peluang usaha masker kain dilirik oleh para pengusaha kecil-kecilan. Peluang usaha masker kain ini bahkan mampu menjadikan keuntungan yang tinggi. Sekarang banyak sekali peminat masker kain dengan bermacam-macam bentuk warna dan yang dijual dengan online shop ataupun di home industry. Yang keempat ada threat atau ancaman. Munculnya persaingan baru yang memproduksi produk serupa namun dengan harga yang lebih murah. Dan setelah virus corona berakhir, kemungkinan permintaan akan produk mengalami penurunan. Oke, selanjutnya ada aspek pasar. Di sini ada analisis pasar. Analisis pasar menjelaskan di mana produk dipasarkan, bagaimana proses pemasaran hingga jalur distribusi pemasarannya. Produk kerajinan perca batik khususnya goodie bag
dibutuhkan untuk acara rapat atau seminar, maka produk ini menggunakan mekanisme pasar langsung dari produsen ke konsumen akhir. Kegiatan pemasaran ini biasanya juga mengendalikan kekuatan jaringan organisasi di antara produsen dan konsumen, boleh jadi terdapat pihak perantara dalam pemasaran. Sejalan dengan perkembangan teknologi, maka pihak perantara ini hampir tidak diperlukan lagi dan diganti dengan sistem pemasaran daring online. Tempat penjualan produk paling banyak di tempat pameran. Sekarang, 35% dari responden menjelaskan bahwa mereka membeli kerajinan perca batik di pameran. Berikutnya, tempat penjualan produk perca batik adalah sistem daring online. Sebanyak 28 responden menjelaskan bahwa mereka membeli kerajinan perca batik secara daring online. Meskipun demikian, masih ada juga kerajinan perca batik yang dijual di pasar batik, toko, atau galeri. Selanjutnya, aspek pasar yang kedua adalah analisis konsumen. Analisis konsumen produk kerajinan batik menunjukkan bahwa meskipun semua responden 100% telah mengenal batik, namun masih ada 17% yang belum mengenal kerajinan perca batik. Produk unggulan kerajinan perca batik adalah goodie bag. Ini menunjukkan bahwa konsumen produk ini khusus namun telah memiliki kerus pasar tentunya, yakni dibutuhkan untuk kelengkapan acara rapat atau seminar. Artinya, produk ini dapat diterima oleh semua kalangan, baik pria maupun wanita, baik tua maupun muda. Pakaian produk ini biasanya tinggal menerima saja, sedangkan pihak yang membeli adalah pengurus atau panitia kegiatan rapat atau seminar. Pengurus atau panitia inilah yang memiliki kewenangan dalam memutuskan untuk membeli. Biasanya setiap membeli dilakukan untuk jumlah besar antara 50 sampai 100 buah, bahkan lebih tergantung jumlah peserta rapat atau seminar. Panitia atau pengurus akan memiliki hasil kerajinan perca batik bila mereka memiliki selera khas, yakni mengedepankan karya handmade, produk ramah lingkungan, atau produk produksi yang mendukung lingkungan. Seperti halnya pasca batik ini memanfaatkan limbah industri batik. Oke, kita lanjut tahapan kreativitas. Konsep produk adalah sebuah gambaran atau perkiraan mengenai teknologi, prinsip kerja, dan bentuk produk. Konsep produk merupakan gambaran singkat bagaimana produk memuaskan kebutuhan pelanggan. Sebuah konsep biasanya diekspresikan sebagai sebuah sketsa berdasarkan hasil dari tahap informasi. Maka dilanjutkan dengan merancang berbagai kreasi alternatif produk berdasarkan minat konsumen dan kemampuan produk mitra. Yang pertama di sini ada alat produksi. Yang pertama, kain sisa perca, kain yang agak tebal, kain sifon untuk pelapisan, benang, gunting, dan mesin. Dan tahapan yang kedua adalah proses produksi. Gunting kain sisa 10 x 10 cm, lipat segitiga sorong, lalu lipat lagi bentuk segitiga, jahit bawahnya. Lakukan hal tersebut sampai kain sisa tersebut habis. Yang ketiga, bentuk kain yang tebal dan yang tipis sesuai selera dengan ukuran sama, jahit keliling sisa untuk membaliknya. Jadi jahit dan ada di dalam sebagai alas. Yang keempat, tempelkan kain sisa yang sudah terbentuk segitiga pada alat, lalu menjahitnya mulai dari luar. Lakukan terus sampai kain segitiga memenuhi alas tadi. Yang terakhir yaitu tutup bagian tengah dengan kain lain sesuai bentuk yang tersisa tadi. Yang terakhir di sini ada kesimpulan. Yang pertama, industri kerajinan perca batik terbukti mampu memberikan nilai tambah added value bagi industri batik Pekalongan. Pasca batik selama ini hanya dijual sebagai limbah dengan harga murah, digunakan sebagai bahan baku industri kerajinan perca. Yang kedua, industri perca batik sangat prospektif secara bisnis, baik aspek produksi maupun aspek pemasaran.
Yang ketiga, ada aspek produksi sangat bagus karena adanya dukungan jaminan bahan baku, kemampuan pengembangan produk yang prospektif, kemampuan proses produksi dengan melakukan standarisasi, proses kelembagaan bisnis yang semakin kuat, dan dukungan sumber daya manusia yang terlatih dan handal. Yang terakhir yaitu aspek pemasaran sangat bagus karena adanya kejelasan siapa pemakai, siapa penentu keputusan membeli, dan bagaimana proses pembelian. Konsumen kerajinan perca batik adalah mereka yang sangat menghargai produk handmade, ramah lingkungan, dan mampu memberikan spesifik harga tertentu. Proses pembelian sebagai besar di acara pameran dan secara daring online dengan mengandalkan kekuatan jaringan organisasi. Sebagai kecil masih menggunakan pasar batik atau toko batik atau galeri batik. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih.